Ya, menjua-jua man kam orang tua kami, salam damai sejahtera man bantakrina. Sendah hendak si benakan ginda mamreta, sentabi ulangi kami, PA Zaitun, man kam orang tua kami, sungguh luar biasa ya orang tua pada masa tuanya. Janji Tuhan adalah, aku singarak-ngarak kam seh asal kam metua. Luar biasa. Janji ini selantiasa kita amini dan digenapkan. Ya, sebagai orang percaya, janji ini kita klaim. Terlebih lagi, ibas paksa endah, ibas tema PA Zaitun, ikata-kena Yesus pekena-kena keguluhenta. Yesus pekena-kena kegulunta, terlebih-lebih lagi kam orang tua kami Zaitun. Jadi si benakan kita peanta alur rende kita ibas kitab mendenden 307 ayat sada seh si keduakan. Si peulat tuhurta raduras sekitar toto kita. Puji dan syukur kami ucapkan di hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan kami. Sebab kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkaulah keselamatan kami, kota benteng kami, Engkaulah pembela kami yang senantiasa memelihara kehidupan kami semenjak kami ada di dunia sampai akhir hayat kami. Tetap Engkau adalah Tuhan kami. Di mana Tuhan, biarlah Engkau membawa kami lebih jauh lagi dalam hadirat Tuhan. Ketika kami memasuki PA ini Bapa, sehingga setiap kebenaran firman, perkataan-perkataan yang membangun, yang telah Kau berikan otoritas kepada Pertua Dharma Tarigan untuk menyampaikannya kepada kami, khususnya kepada orang tua kami di dalam PA Zaitun Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengambil alih lidah pertua kami untuk berkata-kata, dan Tuhan yang mengambil alih segenap hati dan pikiran kami semua untuk mendengarkan bahwa sesungguhnya Tuhan,
Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami semua Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan semuanya kepada kami boleh menangkap pesan-pesan ini Tuhan. Dan kami boleh mengimaninya Bapa, bahwa sesungguhnya kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkaulah yang menata kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sujud di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Dari si puji Tuhan, lalu kita ngendeken kitab Ndenden 3:17 nomor 310 pitu ayat sada se ayat cipeduaken. Gundari sepaksana kita ngoge kata di bata enda ibabai pertuanta pertua emeritus Dharma Tarigan. Majua-jua man banta saitun kar benenda sebenarkan ka pe anta ope dengar si oke kata di bata mari ras kita artoto Tuhan di bata jauhi Bapa kami seringan basurga teman hidup kami Tuhan di bas ben warienda kami gerina anak-anak dusaitun di tengah-tengah GPKP Renggun Pilihan Renda ate kami mengikan sebagian kata Tuhan ajarin hidup kami berikan du ukur si mahuliman kami Tuhan gila banci igejak pun kami kerina kai si bagian kami bahas kara benenda serayandu si maba PA bas warenda Tuhan kami si mas-mas susah gila tu kerina kai si belas kena karena katandu enda kena ranai bahas kami nari arak-arak andu kami kerina Tuhan lah kami ku kamar kelang-kelang kanan Yesus Kristus Juru selamat kami singgalu. Amin. Turang rasenina kekelengan Tuhan. Saitun si kelengi Tuhan. Warienda ogenta buat ibas Matius 14 ayat 10 telus 20 sada. Si ertemakan Yesus berkena-kena kegeluhenta. Yesus berkena-kena
kegeluhan saitun gerina. Gelah kita rehtekna, maka Tuhan ngasi pekena-kena geluh ta ibas doni indah. Tuhan ngasi mereken pasu-pasuna man banta gerina, gelah perhatian nalah sejadi ku tengah-tengah ta. Jadi ogenta sendai buat dibahas kitab Matius 14 ayat 10-20 sada. Adi hingga bukandu pustakandu ras kita ngogi kenca ku bacakan jendanari. Judul ibas pustakantai ibere emkapkan ibreman Yesus 5.000 kalak. Katana bagenda 10 Kencai bagi Yesus berita karena Yohanes engkau mate, lawas ia sisada tare perahu kusada ingan si melenget. Tapi itu jelma sinterem kuja ia lawas. Maka berkat ia ibas kutana nari ngikutkan Yesus arah daratan. Asum nusur Yesus i perahu nari idahna kala sinterem mekuah Athena. Makai pepalemna asakai kala pinakitan silid ije. Kencaben wari reh ajar-ajarna dahi ia jenari nina ingan enda melungun. Janah wari penggoben. Suruhlah kalak sinterem enda lawas gelah itu kurna nakanna ikuta-kuta sindeher ijenda nari. Ngalui Yesus labu perlu ia lawas, kamlah mereka nakanna. Nina ajar-ajarna 5 kibul roti ras 2 ikan ngencalit ibas kami. Maka nina Yesus baba kujenda roti ras ikan jenari isuruhna kalak sinterem kundul ibas dukut. Kenca ia lo kena roti ras ikan ertoto ia ngatakan bujur mandi bata. Cepik-cepik na roti jenari ibre kena man ajar-ajarna gelah ilaken mangkala sinterem Kerina ia man sebesur, kencaklah man i pepulung ajar-ajar asakai si iba. Buena 10 2 sumpit, teremna kala si man kira-kira 5.000 kala dilaki janah la ikira diberuras anak-anak. Bagian pengagenta sendah. Ketuaan kalau si magikan kata dibata janah si pakai kenca ibas kegeluna tetap wari. Turang rasenina sekelengi Tuhan ibas perikop tenda adi si baca ijena pemenanina kenca bagi Yesus berita karena Yohanes engkau mate. Lawas ia sisada tare perahu kusada ingan si melenget. Baca ayat ini tentu lid hubungan naras ayat sebelumnya. Adi si baca ayat sebelumnya di atas ogen tenda uga ceritakan karena Yohanes Pembaptis mate. Jangan kematin Yohanes Pembaptis enda wakap nggo siang kagrina uga tragisnya sebab takalna ipenggel erkite-kite pemindon Herodias arah anak namen Herodes sebab Herodias la Athena ngenandangi Yohanes janah segat Athena sebab kai sebab Yohanes mandangi ia karena perjabun ras Herodes sebab Herodias enda adalah istri daripada Filipus
saudara Herodes. Tapi sida jenda uga Herodias membujuk anak nasi diberu si landak di tengah-tengah ulang tahun Herodes. Sebab Herodes terjanji nina alinggit kam landak KP banci kuberikan man bandu pemindandu. Maka ia sud nandena man anak-anak eglah ipindo takal Yohanes. Ini suatu hal yang sangat tragis sekali. Jadi berita sebagai nama sehman Yesus. Maka jenda bicara ya basal kita pelai turikan maka Yesus sedih. Mungkin kecewa atau bagaimanapun selaku manusia. Lai turikan tapi karena jenda sudah kencamer bagi Yesus berita karena Yohanes engkau mate laos ia sisada tare perahu kusada ingan si melengat. Jenda banci siang kau gua mungkin perasaan sedih si alami Yesus karena kematian Yohanes enda. Dari sisi kemanusiaan Yesus memang sudah sepatutnya ia merasa sedih. Bagi si tapi waktu Lazarus mati, Yesus dari sisi kemanusiaannya juga mengucurkan air mata seperti itu. Jadi anda berencana Yesus perban mungkin karena sedih dan kecewa melihat Yohanes telah mati dengan secara tragis. Maka Athena lawas sisada tare perahu usada ingan si melengat. Ada si baca ibas Lukas ku Betseba adi baca bas Markus nina menyeberangi danau Tiberias. Mungkin dari sisi pantai satu danau ini ke sisi pantai yang lain seperti itu. Danau Galilea. Untuk mencari tempat yang sepi. Lukas mengatakan gelarna Betseba. Athena mungkin untuk merenungkan ataupun berdoa ataupun bagaimanapun untuk menghilangkan kesedihan hatinya, mungkin seperti itu bisa kita bayangkan. Tapi perban Yesus sangat terkenal pada saat itu, ya pembicara khotbah-khotbahnya yang luar biasa. Demikian juga penyembuhan-penyembuhan yang dia lakukan. Maka itahkala ia laus, itahkala kujatu junna, lebih kala dahi ingan arah darat. Mungkin bas kuta-kuta sinai adi seberang jenenari Yesus nyeberangi danau Galilea, mungkin jelmenggur dalam kelilingi danau glasuh bas ingan tujuan Yesus mungkin seperti itu. Kita bisa bayangkan bagaimana orang sangat cinta kepada Yesus pada saat itu untuk mungkin sebagian untuk meminta pertolongan ataupun mungkin sebagian untuk mendengar khotbah-khotbah Yesus yang luar biasa dan lain sebagainya. Sehingga ijenda si baca nina tapi ia terjelma sinterem kujaya laos. Nah itu dia. Maka berkat ia ibas kutana nari ngikutkan Yesus arah daratan. Jadi sebelum Yesus nyampe ke tempat apa yang dia mau tuju, orang-orang udah nyampe duluan, menunggu di situ. Maka ini jenda sidah asum nusur Yesus iperawe nguidah nakala sinterem. Makuah Athena ini. Maka ipa palemna asakai kala sepinakiten ije. Adi ibas mas Markus dikatakan selain dia menyembuhkan orang, dia juga memberikan khotbah-khotbah pengajaran-pengajaran yang luar biasa kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Jadi jenda sidah kain yang ada hubungannya makan si banjen dan ina temata Yesus kena kegeluhenta. Yesus kena kegeluhenta. Adikku baca jenda ku pelajari kayak ogendandai mungkin bisa beberapa poin si banji jadi poin untuk kai jadi si man ora tenta iba sewarienda. Pertama lebih mungkin Tuhan melayani kebutuhan kita. Mungkin ini dulu. Tuhan melayani kebutuhan kita.
Tuhan di dalam suasana yang sangat sedih, yang sangat kecewa, Athena untuk mengheningkan, merenungkan apa yang dialami Yohanes dalam hatinya. Tetapi begitu dia lihat jelma sinterem datang, mungkin yang bawa orang-orang penyakitan dan lain sebagainya, Yesus melupakan semua kebutuhan-kebutuhan dirinya. Dan dia mengutamakan kebutuhan-kebutuhan orang yang datang kepadanya. Dia melayani orang-orang tanpa mempedulikan apa yang terjadi di dalam pikirannya, tetapi dia melayani orang-orang sinterem yang lebih membutuhkan pertolongan daripadanya dia. Jadi demikianlah Yesus dalam kehidupan kita pun sehari-hari. Yesus itu akan selalu melayani kebutuhan kita. Dia pernah kebutuhan kita, dia tahu apa yang kita butuhkan, dia mengerti akan kesusahan kita, penderitaan kita, dan lain sebagainya. Dan ini ajaran Yesus yang patut kita camkan di dalam kehidupan kita juga sehari-hari. Bagaimana kita peduli kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Bagaimana kita peduli terhadap hubungan kita dengan tetangga dan masyarakat sekeliling kita untuk menceritakan bagaimana tentang ajaran Yesus itu yang sebenarnya buat kehidupan ini. Kita membutuhkan sesuatu di dalam hidup kita dan Yesus memberikan kebutuhan itu. Dan kita juga wajib melakukan apa yang dilakukan Yesus kepada kita dalam kehidupan kita. Dia melayani kebutuhan-kebutuhan kita. Dia mengutamakan kebutuhan-kebutuhan kita daripada kebutuhan dirinya sendiri. Dan dia memberikan pertolongan, pengajaran kepada orang-orang yang datang kepadanya pada saat itu. Salah satu poin yang mungkin kita lihat di sini bagaimana Yesus melayani orang-orang yang datang kepadanya. Asum nusur Yesus i perahunari idahna maka kalak sinterem mekuah Athena. Dia merasa kasihan. Piga-piga ibas Alkitab isi dah uga Yesus mempermalam kala, menolong kala, seringkali dimulai dengan adanya belas kasihan. Maka turah mekuah Athena, timbul rasa kasihan di dalam dirinya sehingga ia melakukan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ada rasa belas kasihan. Dan dia melakukan itu untuk keperluan orang lain. Ada seorang penulis mengatakan bahwa rasa belas kasihan yang ada di dalam diri kita akan membuat hati kita menjadi lembut seperti itu. Dia akan melembutkan kekerasan hati kita. Dia akan memberikan sesuatu hal pada diri kita untuk kita dapat berbuat kepada orang lain. Yesus berbelas kasihan, mekuah Athena. Dia mempunyai rasa belas kasihan sehingga dia menyembuhkan orang-orang lain. Jadi dari sini kita berpikir mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita berdoa kepada Tuhan, mungkin doa kita ini bisa kita buat sehingga timbul rasa belas kasihan dari Tuhan kepada kita. Dengan doa-doa yang kita buat, bagaimana caranya supaya Tuhan merasa punya belas kasihan kepada kita. Sehingga Tuhan peduli akan kebutuhan kita. Sehingga Tuhan akan memberikan apa yang kita kehendaki dan apa yang kita perlukan. Rasa untuk menimbulkan belas kasihan tentu
kita selalu rendah hati. Itu mungkin dasar utamanya. Supaya kita bisa menimbulkan rasa belas kasihan kepada Tuhan. Walaupun kepada manusia saja kita perlu menimbulkan rasa belas kasihan sehingga kita mendapatkan apa yang kita ingin harapkan dari orang tersebut. Karena itu berdoalah dengan tulus dan dengan segala kerendahan hati dan berbuatlah segala sesuatu sehingga ada rasa belas kasihan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita harapkan dari Tuhan kita bisa memperoleh belas kasihan Tuhan yang sangat berharga buat kehidupan kita. Turang rasina si kelengi Tuhan, maka ijenda nina ence ngoben wari, maka reh mengajar-ajar ndahi iya. Di tempat yang sepi, nina ingan enda melungun janah wari penggobun, suruhlah kalau sinterem enda lawas gelah itu kurna nakana ikuta-kuta sindeher ijenda nari. Kita bisa bayangkan bagaimana di suatu tempat yang sangat sepi, karena memang tujuan Yesus untuk menyepikan diri. Jadi tempat itu ada sepi, mungkin tidak ada warung ataupun kota atau desa yang terdekat, mungkin jauh dan lain sebagainya. Tetapi demikian banyaknya orang sudah datang untuk mendengarkan Yesus dan untuk meminta pertolongannya, untuk menyembuhkan dirinya dan lain sebagainya. Yesus mengetahui hal ini. Bagaimana orang-orang ini semua harus kita beri makanan. Maka ibas poin si kedua, baca kita katakan jenda yang menjadi perhatian buat kita ibas Yesus mempekena-kena kegeluhunta, kan Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Dia tahu bagaimana orang-orang yang sudah begitu banyak dan sudah jalan dari kampungnya menuju ke tempat Yesus berada, mungkin sekian jauhnya atau mungkin berjalan sampai setengah hari dan lain sebagainya, bergantung jauhnya kuta-kuta yang datang kepadanya. Dan kita bayangkan bahwa pada saat itu belum ada kendaraan. Lalu hari sudah hampir malam dan semuanya sudah jelas. Mungkin kita bisa membayangkan bahwa mereka sudah pada kelaparan semuanya. Di sini kita lihat bahwa Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita. Apa yang kebutuhan kita, yang kita butuhkan pada saat ini, mungkin juga Yesus tentu tahu bagaimana untuk mengatasinya. Ada hal di sini dilihat bagaimana jawaban dari murid ini yang paling gampang untuk menyelesaikan masalah. Paling gampang sekali supaya beban itu tidak ada pada kita, serahkan kepada orang lain. Dengan sangat gampang murid-murid mengatakan, suruhlah kalau sinterem enda lawas, gelah itu kurnan akan naik kuta-kuta sindeher ijenanari. Melepaskan tanggung jawab, melepaskan beban, sangat simpel dan gampang sekali. Artinya, ukuri saja diri kita sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain. Suruhlah kalau sintermenda lawas, dengan gampang sekali. Seakan-akan kita tidak punya rasa tanggung jawab kepada apa yang ada di hadapan kita. Di
Di Injil yang lain dituliskan ada juga berkata-katanya, untuk membeli makanan sebegini banyak orang kita punya 200 dinar pun tidak cukup uangnya dan lain sebagainya. Di sini dikatakan, Matius mengatakan bahwasanya ya suruhlah kalau sintermende laus gelah itu kurna kan, gelah urusnya dirinya sendiri, seperti itulah umpamanya. Biar masing-masing urus makanannya sendiri, biar dia cari makanan sendiri. Ngapain kita urusin? Istilahnya seperti itulah. Seperti itulah bayangan pikiran daripada murid-murid ini pada saat itu, melepaskan tanggung jawab dengan gampang sekali. Hilang beban kita, tidak ada urusan dengan orang lain, biar kita ngurusin diri kita sendiri. Suruh kalau sintermene laus. Tetapi kalau Yesus nina labo perlu ia laus, kamlah mereka nakan. Nah, ini baru jawab tanggung jawab yang luar biasa. Mungkin kalau udah begini Yesus berkata, mungkin murid-murid sudah bingung mungkin bagaimana mengatasi persoalan ini. Nina ajar-ajar 5 kibul roti ras 2 ikan ngencalit ibas kami. Bayangkan ini. Murid-murid di sini kita lihat sudah menyerah kepada keadaan, karena Yesus mengatakan dengan jelas, labo perlu ia labes, kiri kamlah mereka nakanlah katanya. Kamu harus memberi mereka makan. Mungkin kalau bisa kita terjemahkan dengan kata-kata yang lebih keras lagi, kamu harus memberi mereka makan. Mereka sudah datang berkilo-kilometer jalan kaki ke sini sampai malam sudah seperti ini, mereka kelaparan. Itu adalah tanggung jawab kami. Mungkin ucapan seperti itu mungkin yang paling pas untuk mengartikan daripada ucapan Yesus ini. Kamlah si mereka nakan. Murid-murid disuruh melakukan tanggung jawab untuk hal itu. Dan ini yang selalu terjadi di dalam diri kita seperti itu. Kita tidak mau tahu urusan orang lain. Kita cuma memikirkan diri kita sendiri. Urusan orang lain peduli amat seperti itu. Maka kita tidak pernah peduli, nggak peduli dengan orang lain. Kalau ada peminta-minta datang ke rumah, umpamanya tutup gerbang, tutup pintu, jangan kasih masuk. Mungkin seperti itu kali kita ngomong sama anak kita, seperti itulah istilahnya seperti itu. Kita tidak pernah mau mengurusin hal-hal yang membebankan kepada diri kita. Kita melepaskan tanggung jawab kita sebagai manusia yang beriman umpamanya. Kita tidak mau peduli urusan gereja. Biar gereja aja berjalan sendiri. Sudah ada pertua diakan di sana. Sudah ada pengurus-pengurusnya di sana. Biar mereka yang ngurusin. Kita tinggal datang aja seperti itu. Biarlah pengurus PJJ yang ngurusin PJJ kita. Kita tidak, udah dia jadi pengurus ya biarin dia yang ngurusin. Kita nggak perlu campur tangan. Kadang-kadang sering seperti itu kita di dalam kehidupan ini. Kita tidak mau ikut merasakan tanggung jawab yang harus kita pikul bersama-sama. Selalu memikirkan keuntungan pribadi diri kita sendiri. Tidak mau capek, tidak mau berat, tidak mau ikut merasakan hal-hal yang bisa sebenarnya kita bantu, kita lakukan, tapi kita masa bodoh seperti itu. Tapi Yesus mengatakan kepada kita hari ini bahwa Dia peduli kepada kehidupan. Orang-orang ini tidak boleh tidak dikasih makan. Kalau di Matius 5 lagi ada lagi di situ cerita bagaimana Yesus mengatakan orang-orang ini harus dikasih makan, jangan sampai ia lumben. Seperti itu. Itu ucapan-ucapan Yesus kepada
murid-murid dan harus memperhatikan orang lain. Sama juga pada waktu anak-anak membawa kepada Yesus, murid-murid menyuruh jangan mendekat kepada Yesus, tetapi Yesus mengatakan, bawalah anak-anak itu kepadaku, seperti itu. Yesus peduli kepada kehidupan kita. Yesus peduli kepada semua apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Dan inilah pengajaran yang kedua mungkin bisa kita peroleh dari perikop ini pada saat ini, bahwa kita juga harus peduli kepada kehidupan setiap manusia, terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman, kemudian baru kepada saudara-saudara yang lain. Apa kebutuhan, apa keperluan, apa kepentingan, jangan pernah kita lepas tangan, jangan pernah kita seakan-akan tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Kita peduli kepada kehidupan gereja. Kita peduli kepada kehidupan PJJ sektor kita. Kita peduli kepada kelangsungan kategorial yang ada kita di dalamnya. Kita peduli untuk membangun gereja ini. Secara spesifik kita harus peduli untuk kebangunan gereja GBKP Klender ini. Walaupun kita sudah menjadi zaitun, kita tetap bisa memberikan apa-apa yang dapat kita berikan untuk orang lain. Apa-apa yang dapat kita lakukan untuk kebaikan masyarakat. Apa-apa yang perlu kita lakukan untuk kebaikan gereja Tuhan dengan teman-teman sekeliling kita. Itu tandanya kita peduli kepada kehidupan ini. Kita tidak masa bodoh seperti Yesus. Dia peduli akan hidup orang-orang banyak. Dan selanjutnya pada poin yang ketiga, kita lihat di sini di dalam perikop ini yang saya garis bawahi bahwasanya Tuhan mengadakan mujizat dengan kuasa-Nya. Dia mengatasi persoalan ini dengan kuasa-Nya. Di sini dikatakan Nina Yesus baba kujenda roti ras ikan jenari isuruh nakala sinteram kundul ibas dukut kenca alo kena roti ras ikan ertoto ia ngatakan bujur mandi bata cepik na roti jenari ibre kena man ajar-ajarna gelah elakan man kala sinteram. Kuasa Yesus yang sungguh luar biasa. Di sini dikatakan Yesus ertoto ngatakan bujur. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan Yesus mengucapkan berkat katanya. Yesus mengadakan tangannya lalu dia mengucapkan berkat. Jadi roti-roti yang dipotong-potong, yang dicepik-cepikkan tadi berubah menjadi banyak. Seakan-akan tangan Yesus ini menjadi sumber daripada roti tadi. Tidak habis-habis. Dicepikkannya, tidak habis-habis. Kita lihat bagaimana Yesus ini bisa menjadi sumber kehidupan tadi. Dia peduli kepada kehidupan dan dia melakukan mujizatnya untuk memberi makan 5.000 orang ini dengan mujizat yang luar biasa. Dia menjadi sumber makanan. Roti yang 5 potong tadi dan ikan yang 3 ekor tadi menjadi roti dan 2 ikan tadi menjadi sedemikian banyaknya sehingga selesai orang makan semua
masih ada sisa banyak sekali seperti itu. Jadi Yesus mengadakan mujizat pada saat itu. Bagaimana mujizat ini terjadi? Kalau di dalam Roma 4 ayat 17 dikatakan, apa yang tidak ada menjadi ada. Itu mujizat. Dan mujizat itu selalu diikuti oleh iman. Iman yang teguh. Apakah mungkin mujizat itu berlaku pada kita zaman sekarang ini? Mujizat akan berlaku sepanjang zaman. Dari dahulu sampai sekarang dan yang akan datang, mujizat-mujizat Tuhan tidak akan pernah berhenti selama masih ada orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang masih percaya akan kebesaran Tuhan pencipta langit dan bumi, mujizat itu akan tidak pernah hilang dari muka bumi ini. Yang penting bagaimana kita memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita meningkatkan iman kinitegan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita selalu bergaul dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Dengan berdoa kepadanya. Dengan tulus dan berdoa dan mengharapkan belas kasihan dari Tuhan. Dengan adanya belas kasihan Tuhanlah doa-doa kita akan digenapi. Kita akan dipimpin sama Dia, kehidupan kita akan dijaga sama Dia, dan mujizat-mujizat Tuhan akan timbul pada diri kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu memperkena kegeluhan kita. Dia peduli dengan kebutuhan kita. Dia peduli dengan kehidupan kita. Dan Dia punya kuasa untuk itu. Dia punya kuasa mujizat untuk melakukan itu semua. Selama kita tetap berdoa dan beriman kepadanya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena biasanya yang meninggalkan bukan Tuhan, tetapi kitalah yang meninggalkan Dia. Walaupun sering kita tidak sadari bahwa kita menuntut Tuhan jangan tinggalkan aku, padahal yang meninggalkan bukan Dia tetapi diri kita sendiri. Kita yang meninggalkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ijen dikatakan maka kerina ia man sebesur kencak Allah man ipepulung ajar-ajar asakai siba buena 10 2 sumpit. Teremna kalak siman kira-kira 5.000 kalak dilaki janah laki kira diberu ras anak-anak. Adi dilaki ras ndaharana ikut ikali 2 enggo 10.000. Ditambah lagi mungkin anak-anak. Dan semua terberkati oleh kuasa Yesus. Dan mungkin lagi sebegitu banyak orang kesembuhan-kesembuhan yang terjadi pada saat itu. Alkitab tidak menceritakan, tetapi di sini pada ayat sebelumnya tadi kita lihat bahwa mekuah Athena emaka ipepalemna asakai kala spinakitan lid ije. Kala spinakitan disembuhkan, kehidupan diberikan, makanan diberikan kepada semua yang ada di tempat itu. Ada kuasa Yesus. Makanya kita sebagai seitun ulah kita biar ibas geluhenda li Tuhan si pekena-kena kegeluhan ta pratenlah jadi man banta labo li siman kebiarankan amin api kita nggo metua tetaplah ernalam
mandibata. Gelah damai silit ibas Tuhan hari tetap ersada ras kita. Terlebih-lebih ibas paksa pandemi si Gundarienda uga gundari si idah peningkatan COVID yang sudah sangat luar biasa sekali. Udah hampir-hampir kita seperti negara India kemarin, rumah sakit sudah penuh, semuanya sudah berkeluh kesah. Adi nonton TV aku lebih kulihat bagaimana di rumah sakit Bekasi itu di pinggir jalan pun sudah tidur lalu dipakein infus, tidak ada tempat lagi. Disinilah kita memerlukan uluran tangan Tuhan menjaga kita. Biar Dia beri kita kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk berjaga-jaga. Kekuatan untuk kita dapat melakukan prokes ini dengan benar. Selama kita melakukan prokes ini dengan benar sesuai yang dianjurkan oleh WHO dan diterapkan di Indonesia, negara pemerintahan kita, ikuti semua petunjuknya. Adisi ikuti karena petunjuknya, lalit man kebiaran karena ertoto kita. Karena Tuhan pengasuh kita melakukan kaisi terbaik ibas geluh Pak Senda. Mungkin pandemi enda lah setandigan berakhir, tapi mungkin memang ada sinen golit piga-piga negara sehingga bebas masker. Negaranya sudah enggak ada lagi COVID, orang-orang sudah bebas seperti biasa. 3 negara likwa 6 negara gundaring hampir bebas COVID. Siapa tahu juga nanti mungkin suatu saat COVID ini hilang semua dari muka bumi ini. Tinggal bagaimana kita rakyat Indonesia ini, pemerintah kita ini bersatu padu kita semua untuk menjaga kehidupan kita. Karena kalau kita terpapar COVID, kita menjadi penular kepada orang lain sehingga penyakit ini bisa bertambah melebar kemana-mana gara-gara kita mungkin. Jadi semua kita harus menjaga diri. Mari kita hidup bersih, mari kita jaga prosedur prokes kesehatan. Adalah perlu kalau padaku rumah, lu padaku darat, di rumah saja, gelana aman kita. Sebab sudah di bata kita berdoa gelana banci negara tendape, banci ngikuti negara-negara sehingga bebas COVID ibas negaranya di tengah-tengah dunia indah. Bagaimana puang cabanci kubangkit perjumpaan ta ibas PA setunta ibas warienda. Mari ras kita toto. Tuhan di bata jahi Bapa kami seringan surga, bujur Tuhan engkau bikin kami sebagian katang di bas karabeni indah Tuhan. Kami singgar arak kami kerina anak-anak endu seitun di tengah-tengah GPKP Kelin Renda. Kami singaturkan kegelung kandung berikan kami berkendukan kami gegeh Tuhan. Gelasa kami dalami kehidupan segundari terjadi di tengah-tengah bangsa enda. Ini bertonton kami kami ku kamar kelang-kelangkan anak Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Gundari si sehken persembahan ta mandibata aluras kita ngendehen kita dendentan nomor 282. 282 dia kan ya? Ya. Udah. Dulu. Sudah? Sudah. Ya.
Gundari, mari ras kita ertoto kena persembahan ta, ras doa syafaat. Tuhan Yahweh, Bapa kami seringan di surga, isikin kami ya Tuhan, maka kami banci mereman bandu Tuhan. Sebab kai peselit bas kami, Tuhan kang si mereka kenca. Tapi endam tanda kini tekan kami man bandu Tuhan. Kami si masuk-masuk persembahan kami endah. Telah banci pakaikan guna keperluan gereja ando tengah-tengah GBKP kalender endah. Tuhan ibas Pak Senda pertoto kami man kerina kesehatan Zaitun kami, anggota Zaitun kami tengah-tengah runguneda. Idahandu uga ketuaan umur kami kerina Tuhan. Macam-macam silit penyakit sibas daging kami, daging kula kami skala Tuhan. La terliginan bantu Tuhan kami sikote ibas geguh, ibas penyakit sideban Tuhan, indah kerana isahkan kami man bantu. Kuasa andu sinjagai kami kerina Tuhan. Kami si pakena-kena kegeluhan kami. Kami si memberikan kebutuhan kami. Kami si peduli man kehidupan kami Tuhan. Kami si memberikan mujizat gegeh kuasa andu man kami Tuhan. Gelah kerina Zaitun-Zaitun di tengah GBKP kalender endah. Datkan pasu-pasu sirna ibas kamnari. Bagaimana Tuhan ertoto kami man kerina jemaat-jemaat kami di tengah runggunenda silit ibas penyakit silit ibas masalah-masalah ekonomi ras debanna Tuhan. La terligan membantu kerina Tuhan kam singarak-ngarak sa kerinana. Pasu-pasundu seku tengah-tengah na kerina. Bagaimana pertoto kami Tuhan man tuan rumah kami ibas Pak Saenda emgapkan dia kan kami nande ade kinting Tuhan. La terligan man bantu Tuhan, man diakan kami enda Tuhan. Kami singarak-ngarak iya Tuhan. Ibas kegeluhanna, ibas hari tuanya, ibas dahinna selaku serayaan di tengah-tengah gereja enda Tuhan. Bagi pertoto kami mantuan rumah kami ibas 2 minggu selewat emkapkan jemaat kekalangan kami nande Sentosa Sindulingga kami singarak-ngarak. Anak ando enda Tuhan gelah tu ia bebancing geluhkan geluhna ibas kedamaian sirna ibas kamnaring. Ertoto pe kami Tuhan karena anak kami Luis tatarigan Tuhan. Salah sekolah si permata kami sing ngurusin tim IT kami Tuhan. Kami si pepalam ia ibas penyakit nanari Tuhan. Kami sing ngapuskan virus COVID silit ibas dagingna Tuhan. Belah banci lampas ia madan ibas geluh na nari. Ertoto pe kami Tuhan ibas kerina anak-anak ando silit ibas gereja enda Pak Saenda Tuhan. Anak kami radian ginting si staf setia ngarak-ngarak gereja enda ibas ia melakukan puji-pujian nandangi kami Tuhan. Ibas talentana selaku pemusik yang handal di tengah-tengah gereja kami Tuhan. Arak-arak ando ia ibas perdalan kegeluhan Tuhan. Bagai anak kami Jeremy ras edu Tuhan si bas Pak Senda ngurusin IT kami. Kampe sinemani ya Tuhan kai surah-surah nala terligan man bantu Tuhan. Gelah kami singarak-ngarak ia ibas kegeluhan gelah panci bagi isu rakena. Bagi dia akan kami si Pak Senda kami nemani selaku song leader dia akan kami nande gebit kami singarak-ngarak ia Tuhan gelah tuhu kai dain nasi ndeskendu di tengah-tengah gereja indah banci ilaksakan alu tutus. Arah-arah andu kami kirina Tuhan, arah-arah andu keluarga kami sudah ringan kasih terjadi ibas keluarga kami masing-masing masalah-masalah si tading tapi kami si memberikan solusi man kami si nampati kami Tuhan. Enam toto yang desakan kami ku kamar pangkalan Yesus Kristus juru selamat kami singilu. Amin. Gundari ras kita rendai 334.
mari ras kita melaskan perton bagi ni ajari Tuhan ta Yesus Kristus ni tadagi sekala-sekala. Bapa kami sini surga kelan di perbadi amin relamin kini rajandu sehalangan perhatian di bas dunia bagi ni surga. Beri kami menakan cuk bas waris hendak endah alumi salah kami baginya alami kami salah kala kempak kam olamin kami ibabai kamu kubas percobaan tapi ulangilah kami bas idur silat nari sebab kamu sempurna kerajaan ras kuasa ras kemuliaan sedekah-dekahnya. Amin. Bapa terima kasih. Terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa jua haman banta kina seitun salam sehat Tuhan si masuk kita kerina bujur.